Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang sejarah ASEAN, tokoh-tokoh pendirinya, dan negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. ASEAN, Association of South Asian Nation, atau yang biasa disebut sebagai Perhimpunan Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Sejarah berdirinya ASEAN. Dibentuknya ASEAN dipicu dari pertentangan dua negara pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya tiba di dalam Perang Dingin sejak tahun 1947 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai area persaingan ideologi dua negara. Dalam masa Perang Dingin tersebut, Vietnam yang secara tak langsung merupakan perang kepentingan antara Blok Timur Uni Soviet dan Blok Barat Amerika Serikat. Situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi dan berkekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang mampu melindungi, mengayomi, dan mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara. Akhirnya, dirumuskanlah ASEAN. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN yang pertama yaitu Thanat Khoman dari Thailand. Thanat Khoman adalah seorang diplomat di era Perang Dingin yang menjadi duta besar Amerika Serikat. Kemudian, Thanat Khoman menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand pada tahun 1999 sampai 1971. Selanjutnya, pendiri ASEAN yang kedua yaitu Adam Malik dari Indonesia. Adam Malik memulai karirnya sebagai wartawan pada tahun 1937. Ia menjadi duta besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Adam Malik juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan sebelum ia menjadi Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya, pendiri ASEAN yang ketiga yaitu Narciso Ramos dari Filipina. Sama seperti Adam Malik, Narciso Ramos mengawali karirnya sebagai wartawan. Narciso Ramos bergabung bersama kelompok pejuang dan menolak bekerja sama bersama Jepang. Setelah Filipina merdeka, Narciso Ramos diberi mandat menjadi diplomat. Ia kemudian menduduki kursi duta besar di Argentina. Narciso Ramos juga bergabung bersama Indonesia untuk menguatkan gerakan non-blok. Selanjutnya, pendiri ASEAN yang keempat adalah Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. Sinnathamby Rajaratnam adalah politikus yang bergabung dengan Democratic Action Party. Kemudian, ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan pada tahun 1659. Yang terakhir, pendiri ASEAN yang kelima yaitu ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Tun Abdul Razak memiliki karir yang cemerlang pada tahun 1955. Di usia 33 tahun, Abdul Razak diangkat sebagai Menteri Besar. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan ikut memeriahkan Malaysia pada tahun 1956 sampai 1957. Selanjutnya, ada negara-negara yang tergabung di dalam anggota ASEAN. ASEAN awalnya hanya memiliki 5 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu hanya negara pendirinya saja. Negara-negara yang tergabung di dalam 5 anggota ASEAN tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Melalui deklarasi Bangkok di Thailand pada tahun 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN pertama di luar 5 negara tersebut. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, ASEAN kembali menerima anggota baru yaitu Vietnam. Disusul oleh 2 tahun kemudian oleh Myanmar dan Laos pada tahun 1967. Dan terakhir pada tahun 1658, Kamboja pun ikut bergabung menjadi anggota ASEAN. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang sejarah berdirinya ASEAN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.